Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada video pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana teknik menulis paragraf dalam karya ilmiah. Jadi di dalam membuat karya ilmiah pasti kita harus menyusun kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf. Nah, kesulitan dalam penulisan karya ilmiah itu adalah bagaimana kita saling menghubungkan antar kalimat, kemudian antar paragraf tersebut. Jadi, bagaimana di dalam tulisan kita, masing-masing kalimat itu saling berkaitan, saling nyambung, saling berhubungan. Antara kalimat satu, kalimat dua, ketiga, keempat, dan kelima di dalam satu paragraf. Bagaimana kalimat itu bisa saling berhubung atau berkaitan. Nah, itu biasanya kita masih sering sulit sekali membuat atau menulis seperti itu. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas secara detail bagaimana tekniknya menulis paragraf dalam karya ilmiah. Baik. Di dalam suatu paragraf kita akan membahas tentang paragraf deduktif. Dalam satu paragraf deduktif itu ada 5 buah kalimat, bisa minimal 5, bisa 6, bisa 7, bebas sih, tapi minimal standarnya adalah 5. Oke, di dalam kalimat struktur paragraf deduktif ini cirinya adalah kalimat utama itu di bagian awal paragraf. Jadi kalimat utama itu berada di depan paragraf. Biasanya ini kalimat utama ini bersifat argumentatif. Argumentatif itu ya pendapat. Misalnya, Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan. Itu argumen. Atau Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan yang luas. Itu kan argumen. Nah, kemudian baru di kalimat yang kedua nanti penjelasannya, kalimat penjelas dari kalimat pertama. Jadi argumen kamu itu akan dijelaskan di dalam kalimat yang kedua, kemudian dikuatkan data di kalimat yang dijelaskan lagi penyebabnya di kalimat yang ketiga. Kemudian yang kalimat yang keempat ini berisi datanya, bagaimana data dari argumen kamu tadi. Jadi setiap argumen dalam penelitian bersifat ilmiah itu harus dilengkapi dengan data. Pendapat kamu itu didukung oleh data apa? Nah, itu didukung. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari kalimat penegasnya dari kalimat 1, 2, dan dari pendapat kamu itu nanti akan ditegaskan di dalam kalimat kesimpulan. Oke, kita lihat contoh bentuk paragraf deduktif. Jadi seperti ini. Jadi kalimat utama itu berisi tentang argumen pendapat kamu yang akan kamu bahas di dalam paragraf itu. Jadi utama itu apa? Yang akan kamu bahas di dalam paragraf itu apa? Misalnya tentang kebakaran di Indonesia. Maka di dalam kalimat ini adalah argumen kamu. Kemudian penyebabnya apa dari argumen kamu ini? Apa penyebabnya? Datanya setelah kamu mengutarakan penyebabnya ini atau alasannya, kamu harus melengkapi sebabnya itu dengan data. Apa data dari argumen kamu? Setelah itu, apa dampaknya dari yang kamu katakan tadi? Kemudian bagaimana konklusinya, kesimpulannya dari pendapat kamu, dari beberapa fakta ini tadi. Nah, itu salah satu bentuk dari paragraf deduktif. Tentu saja isi dalam suatu paragraf ini, kalimat 1, 2, 3, dan 4, itu tergantung dari si penulis mau diisi diolah bagaimana, tetapi secara umum, standar secara umum, kerangkanya itu kalimat 1, 2, 3, dan 4 itu seperti ini. Jadi kalimat utama itu argumen, kalimat 2 penyebab, kalimat 3 itu data, kalimat keempat adalah dampaknya, dan kalimat kelima adalah
kesimpulan. Nah, contoh kalimat seperti ini. Bencana kalimat utama ini yang kita bahas, kalimat utama kita lihat, bencana tanah longsor di Ponorogo pada tahun 2012 ini berdampak besar terhadap masyarakat sekitar. Jadi kita lihat ini argumen kita, berdampak besar. Itu argumen, karena tidak ada data fakta yang resmi. Jadi kamu berargumen, ternyata bencana ini banyak berdampak besar terhadap masyarakat, itu baru argumen. Nah, kita pecah strukturnya. Jadi dalam kalimat ini strukturnya ada subjek, predikat, dan objek. Jadi kita ketika mau membuat suatu kalimat itu tetap harus berpedoman namanya SPOK. Nah, di dalam kalimat ini kita bisa melihat ada subjek, predikat, dan objek. Bencana tanah longsor di Ponorogo 2019 itu adalah masuk subjek, sedangkan berdampak besar ini adalah predikat. Kemudian terhadap masyarakat ini adalah objek. Nah, bagaimana cara menulis? Jadi di dalam struktur kalimat baku itu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Seperti yang kita lihat di dalam kalimat yang pertama tadi. Nah, bagaimana kita menyambungkan antara kalimat pertama dengan kalimat yang kedua? Caranya adalah kita lihat kalimat pertama ini, bencana tanah longsor di Ponorogo pada tahun 2019 ini berdampak besar terhadap masyarakat. Jadi dari subjek, predikat, objek, maka kalimat yang kedua caranya adalah yang predikat yang kita rubah menjadi subjek. Sekali lagi, yang predikat ini kita rubah menjadi subjek. Apa predikat dalam kalimat pertama tadi? Kita lihat predikat di dalam kalimat pertama ini adalah berdampak besar. Berdampak besar. Berarti nanti yang jadi subjek dalam kalimat kedua adalah berdampak besar. Nah, bagaimana membuat berdampak besar ini menjadi subjek? Kita harus melihat, membuat pertanyaan. Mengapa, apa, bagaimana, kenapa, atau siapa. Nah, jadi kita harus membuat sesuai dengan ini. Contohnya, apa? Nah, apa yang tepat dalam pertanyaan apa yang tepat untuk menjadikan predikat dalam kalimat nomor 1 ini menjadi subjek? Kita milih kalimat apa? Apa dampak terbesarnya? Kan kamu bilang di kalimat awal, ini berdampak besar. Nah, apa dampaknya? Maka nanti kita jelaskan di kalimat yang kedua. Jadi yang kedua munculnya adalah sektor ekonomi dan lingkungan yang mengalami dampak terbesar yang dirasakan masyarakat. Jadi di kalimat pertama tadi kan kita bicara, ini berdampak besar loh. Nah, kalimat kedua, apa dampak besarnya? Oh, sektor ekonomi dan lingkungan. Nah, begitu kira-kira cara membuat kalimat penyambung dalam suatu paragraf. Oke, kita masuk ke kalimat yang ketiga. Nah, setelah kita tahu kalimat kedua tadi, itu tentang apa dampak yang dirasakan, bentuknya apa, yaitu sektor ekonomi dan lingkungan. Maka, di dalam kalimat ketiga, kita harus menjelaskan apa? Ya ini tanggung jawab kita, menjelaskan sektor ekonomi, kemudian kalimat ini. Dan sektor lingkungan, itu yang harus kita jelaskan. Apa sektor lingkungan dan ekonomi yang dirasakan? Sebagai contoh, pada sektor ekonomi, masyarakat kehilangan lahan mata pencarian mereka. Jadi ini masuk dalam dijadikan subjek dalam kalimat yang ketiga.
Kemudian kita dari kalimat yang ketiga tadi, sebagai contoh lahan pertanian, maka yang jadi predikat untuk kalimat yang keempat yang mana? Yang predikatnya yaitu kehilangan lahan mata pencarian. Berapa nilai kehilangan? Nah, nanti kita pakai rumus sumber kalimatannya berapa? Humas. Nah, jadi berapa kehilangan lahan? Jadi itu biar nyambung. Kalimat pertama tadi membahas tentang besar loh. Kalimat dua contohnya ini loh. Kalimat ketiga contohnya ini. Kemudian kalimat empat berapa datanya? Data yang diberikan. Nah, ternyata luas lahan yang rusak itu mencapai segini. Berapa hektar itu? Nah, itu contoh kalimat yang keempat. Jadi kita harus menjelaskan terhadap kalimat yang sebelumnya. Misalnya ini yang kita jelaskan tentang kehilangan lahan mata pencarian. Berapa yang hilang dari lahan ini? Lahan ini, predikatnya ini akan menjadi subjek pada kalimat yang keempat. Oke, sekarang kita masuk ke kalimat yang kelima. Nah, di kalimat kelima itu kita bagaimana konklusinya, kesimpulan kita. Jadi setelah kita melihat ternyata luasnya itu besar yang terdampak longsor, maka kesimpulannya bagaimana kesimpulan kita. Pendapat tentang argumen kalimat pertama. Yaitu data kerusakan lahan pertanian tersebut membuktikan, jadi ini kan yang luas ini, yang jadi predikat ini akan menjadi subjek di kalimat yang terakhir konklusinya. Data kerusakan lahan tersebut membuktikan dampak yang ditimbulkan oleh bencana tanah longsor ini cukup besar dari konklusinya. Konklusi dari kalimat 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian dari paragraf pertama, kemudian kita akan, kan tadi paragraf pertama sudah selesai di kalimat konklusi akhir tadi, data kerusakan. Maka biar nyambung antara paragraf 1 dan paragraf kedua, maka kita harus mencari dalam kalimat terakhir ini konklusinya apa? Poin pentingnya apa? Tentang bencana, dampak bencana. Maka di paragraf kedua nanti akan membahas apa? Tentang dampak bencana. Kalimat pertamanya apa? Dampak bencana lainnya seperti ekonomi, seperti lingkungan tadi juga belum dibahas. Jadi misalnya tadi lahan, mungkin dampak ekonomi lainnya mungkin karena kerusakan rumah atau material atau benda. Jadi ini konklusi poin pentingnya di kalimat terakhir itu akan dijadikan kalimat poin penting di kalimat pertama di paragraf yang kedua. Jadi antara paragraf 1 sehingga antara paragraf 1 dan paragraf 2 itu saling berkaitan. Karena paragraf 1 ini menjelaskan lanjutan di paragraf yang kedua. Begitu kira-kira cara membuat atau teknik membuat menyusun paragraf dalam karya ilmiah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.